wabarakatuh. Gini Pak, ini sebagai tugas dari kami selaku CTP Calon Guru Penggerak. Alhamdulillah pada bulan ini sudah mulai masuk pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dalam materi ini saya ingin mewawancarai Bapak sebagai pemimpin di SD Negeri Gedung Bolen 5 ini. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait dengan pengambilan keputusan tersebut. Begini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau rujukan moral di sekolah yang Bapak pimpin? Terima kasih atas pertanyaan dari Nirawan sebagai CDP. Pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama, saya sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan, saya selalu mempertimbangkan atau selalu memberikan masukan yang berupa informasi yang faktual, dan segala keputusan yang saya ambil berdasarkan aturan dari pemerintah dan aturan yang dibuat oleh sekolah yang bersinergis untuk menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan sesuai dengan visi sekolah. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama terkait untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benarnya atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan, gitu Pak? Ya, selama ini seandainya kita mendapatkan suatu kasus atau masalah yang sama-sama istilahnya sama-sama Baik. kebaikan, saya dalam membuat sebuah keputusan selalu mempertimbangkan masukan, terutama masukan-masukan dari guru senior. Terutama misalkan saya ambil contoh dari Wakasek atau guru senior yang saya anggap paling senior di sekolah kita. Nah, di samping itu, seandainya keputusan itu belum bisa menghasilkan atau belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal, saya akan minta pertimbangan dari atasan kita, yaitu dari pengawas sekolah atau mungkin Korwil. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Prosedur yang bisa saya lakukan yaitu yang pertama kita mencari informasi dulu dari berbagai pihak yang baik dan teman-teman sejawat, terutama teman sejawat, pemuda sekolah, atau mungkin orang tua siswa, sehingga nanti akan tergantung permasalahan yang kita akan kita lakukan itu tadi, sehingga dari berbagai informasi itu tadi kita bisa melakukan analisis dalam mengambil sebuah keputusan yang terbaik untuk sekolah kita. Kemudian untuk selanjutnya, pertanyaan berikutnya ini Pak, langkah-langkah yang tadi sudah diambil selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu apa Pak? Ya, langkah-langkah yang saya ambil yaitu sebuah keputusan yang diambil itu tadi yang dimana yang dianggap sebagai yang paling efektif dalam menyelesaikan ataupun bisa berjalan secara
objektif, Iya. tidak memihak pada salah satu orang atau mereka yang sedang mengalami kasus itu tadi. Oh iya Pak. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika itu Pak? Tantangannya Yaitu yang satu, ada sebuah keputusan yang diambil oleh seorang kepala sekolah terkadang tidak memuaskan Iya. dari semua pihak. Betul. Sehingga tentunya kita harus bisa memberikan pengertian kepada sebagian pihak lainnya yang bermasalah atau sebuah keputusan yang bersama dengan diambil, misalnya dalam rapat musyawarah, kemudian rapat pembagian kelas, ada guru A dan ada guru B yang mungkin tidak sependapat, sehingga kita bisa menyelesaikan pada hal-hal tersebut. Kemudian apakah Bapak memiliki apa istilahnya tatkala atau semacam jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Ya, biasanya saya melakukan penjadwalan dalam menyelesaikan kasus dilematika itu tadi, dan memanggil secara bergantian saya kepada yang bersangkutan. Setelah mendapatkan penyelesaiannya, saya akan menemukan kedua pihak yang bermasalah itu tadi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik dan bijaksana. Ya, kemudian berikutnya Pak, ini untuk terkait dengan dilema etika, mengambil keputusan yang mengandung dilema etika. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut Pak? Sebagai kepala sekolah, saya akan mengambil sebuah keputusan yang saya mempertimbangkan berbagai masukan berupa informasi faktual, dan segala keputusan yang saya ambil mengacu berdasarkan aturan dan ya. Kemudian Pak, berikutnya Pak, pertanyaan berikutnya tadi ini Pak, faktor-faktornya Pak yang bisa mempermudah, membantu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu seperti apa Pak? Atau siapa saja begitu? Mungkin ada keluarga ya, selain dari teman sejawat, terutama keluarga yang mendukung saya untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut yang perlu kerjasama yang baik, merupakan sebagai sebuah tim setiap pengambilan keputusan terkait penyelesaian kasus yang ada yang saya terima di sekolah ini. Ya, kemudian dari sekian banyak kasus-kasus yang sudah disampaikan, termasuk cara-cara mengambil keputusannya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika itu Pak? Saya akan mendapatkan berbagai pengalaman dari beberapa sekolah yang sudah pernah saya bertugas sebelumnya. Disusun pertama menjadi kepala sekolah yang hanya ditentukan bisa menjadi pemimpin sekolah, tetapi sebagai juga yang sifatnya kompleks, Betul. harus ditangani dan diselesaikan oleh seorang kepala sekolah. Baik Bapak Kepala Sekolah, saya ucapkan terima kasih, dan ini wawancara sudah kami anggap selesai, dan mohon doanya mudah-mudahan kegiatan CGP yang sudah kami laksanakan ini bisa saya ikuti sampai akhir dan bisa selalu diberi kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini Pak. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.